Berikut adalah penjelasan tentang kenikmatan membaca Al-Quran dan pahala yang didapatkan di dunia dan akhirat, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama berdasarkan dalil dari Al-Quran, hadits Nabi Muhammad SAW, dan keterangan ulama salafus soleh. Kenikmatan membaca Al-Quran. Para ulama menjelaskan bahwa kenikmatan membaca Al-Quran bukan hanya berupa pahala, tapi juga menyentuh hati, menenangkan jiwa, serta menjadi cahaya dalam kehidupan dunia dan akhirat. 1. Ketentraman jiwa. Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Membaca Al-Quran adalah salah satu bentuk zikir tertinggi yang menyejukkan hati dan mendatangkan ketenangan yang tak tergantikan. 2. Cahaya di wajah dan kehidupan. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, tidak ada sesuatu yang lebih menyenangkan hati, menenangkan jiwa, dan mendatangkan kebahagiaan selain membaca Al-Quran dengan merenungi maknanya. Mereka yang rajin membaca Al-Quran akan merasakan hidupnya lebih terarah dan wajahnya bersinar karena dekat dengan kalam Allah. 3. Obat bagi hati yang sakit. Sebagaimana disebut dalam Al-Quran surah Yunus ayat 57. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit-penyakit dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Ulama seperti Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa Al-Quran mampu menyembuhkan kegelisahan, was-was, dan penyakit hati lainnya bila dibaca dengan tadabbur. Pahala membaca Al-Quran. 1. Pahala setiap huruf. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. HR Tirmidzi, Sahih. Bayangkan, jika kita membaca satu halaman berapa ratus huruf yang kita dapat. Itu adalah pahala yang terus mengalir, apalagi jika dibaca setiap hari. 2. Diangkat derajatnya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini, Al-Quran, dan dia merendahkan yang lain dengannya. HR Muslim. Ulama menjelaskan bahwa orang yang akrab dengan Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. 3. Memberi syafaat di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena ia akan datang memberi syafaat kepada para pembacanya di hari kiamat. HR Muslim. Imam Nawawi menjelaskan, ini adalah kemuliaan agung bagi orang yang dekat dengan Al-Quran karena ia akan menjadi pembela kita saat manusia mencari pertolongan. Dunia dan akhirat diberkahi. Di dunia, hidupnya penuh keberkahan, hatinya lapang dan tidak mudah stres, rumahnya bercahaya dan dilindungi dari gangguan setan. Anak keturunannya juga mendapat manfaat dari keberkahan Al-Quran. Di akhirat, dihormati di padang mahsyar, naik derajat di surga sesuai dengan banyaknya ayat yang dibaca, akan dikatakan kepada ahli Al-Quran, bacalah dan naiklah serta tartilkan sebagaimana engkau tartil di dunia, karena kedudukanmu di surga sesuai ayat terakhir yang engkau baca. HR Abu Daud. Dipakaikan mahkota dan pakaian kehormatan bagi orang tuanya jika ia mengamalkan Al-Quran. Penutup nasihat, Imam Asy-Syafi'i berkata, siapa yang ingin berbicara dengan Allah, maka hendaklah ia membaca Al-Quran. Ulama salaf tidak pernah lepas dari Al-Quran. Mereka menjadikannya sebagai teman hidup, petunjuk dalam keputusan, dan sumber cahaya di jalan kehidupan. Di tengah kesibukan zaman industrialisasi dan zaman superdigital, tetap saja jiwa membutuhkan makanan jiwa yang paling esensi dan tidak tergantikan oleh apapun, yaitu kebahagiaan di saat hati melantunkan firman Allah, Al-Quran. Jika kita merasa masih susah dan merasa berat untuk membaca Al-Quran, ketahuilah jangan-jangan setan sudah berkokol di hati kita dan menguasai jalan hidup kita.
Teruslah obati hati kita dengan memaksa diri rajin membaca Al-Quran, sampai kemudian malaikat rahmat mengisi hati kita, dan kita selalu senang dan bahagia dengan waktu-waktu kita membaca Al-Quran.